Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan my video. Perkenalkan, nama saya Muhammad Insan Kamil. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Suryalaya dengan jurusan Manajemen kelas 1D dan MPM 2101136. Manajemen. Apa itu? Menurut Giorgio Arteri, manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang tersendiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Semua itu dilakukan untuk menentukan dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan semua sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Oke guys, saya akan membahas manajemen. Nah, bagaimana sih atau seberapa penting manajemen bagi perusahaan, terutama pada bagian planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan, dan controlling atau pengawasan. Menurut studi manajemen.com, manfaat planning atau perencanaan untuk perusahaan di antara lain: yang pertama, mengarahkan pada tindakan yang bertujuan. Yang kedua, menghindari kesalahan atau resiko. Yang ketiga, memungkinkan pendelegasian tugas atau kekuasaan. Yang keempat, memungkinkan koordinasi. Yang kelima, metode yang digunakan dapat lebih baik. Yang keenam, bisa menghemat dana atau ekonomis. Yang ketujuh, bisa menghemat tenaga kerja manajemen. Yang kedelapan, sebagai dasar untuk pengendalian. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Menurut harmony.co.id, manfaat pengorganisasian atau organizing pada perusahaan atau kelangsungan bisnis antara lain: memudahkan dalam pembuatan perencanaan, mendapat berbagai informasi, membantu mencapai target yang ditentukan, dapat mengembangkan keahlian public speaking, melatih jiwa kepemimpinan, memudahkan dalam menentukan tugas karyawan, timbul rasa semangat kerja, membantu dalam mempermudah perhitungan gaji. 3. Actuating atau pengarahan. Menurut finance.web.id, manfaat actuating atau pengarahan pada manajemen perusahaan antara lain: memprakarsai aksi atau initiation action sebagai alat motivasi, means of motivation, mengintegrasikan upaya integritas effort, menyediakan stabilisasi atau prepaid stability, penggunaan sumber daya dengan efisien, coping perubahan. Coping adalah proses penyesuaian diri terhadap perubahan yang terjadi. Tantangan actuating atau pengarahan pada sebuah perusahaan antara lain: tingkah laku manusia, hubungan manusia, kepemimpinan, dan komunikasi. Yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Tujuan atau manfaat dari controlling bagi perusahaan menurut web m.liputan6.com antara lain: memberikan jaminan ketetapan dalam proses pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, bisa didasarkan atas kebijakan sebuah perusahaan, melakukan koordinasi atas proses pelaksanaan pengawasan yang sudah ditetapkan untuk dikerjakan, melakukan tidak pencegahan perilaku pemborosan dan penyelewengan saat menjalankan sesuatu kebijakan atau perintah, memberikan jaminan terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan.
membangun serta melakukan pembinaan terhadap kepercayaan masyarakat pada pimpinan organisasi, dalam hal ini bos perusahaan. Oke, itulah tadi manfaat manajemen, yakni planning, organizing, executing, dan controlling. Semoga kalian suka. Bye bye.